Kenapa sih kamu itu mengarang dan berbicara tentang rumor palsu yang tidak masuk akal? Jelaskan ini, kehidupan seperti apa yang kamu jalani. Saat ini kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti yang akan mengungkap kebenarannya secara jelas. Saling balas dan juga membalas ya. Sugar daddy yang kamu tiduri itu dapat terungkap semuanya. Halo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, ayo dong, semangat guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik terhangat seputar dunia perkepopan, yang mana hangatnya ini kayak benar-benar panas banget. By the way, sebelum kita bahas hal itu bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang topik bagaimana Hyunju dan juga Chaewon ini kayak saling balas-balas gitu ya. Ada yang memberikan pernyataan, ada juga yang memberikan pernyataan kembali. Intinya kayak saling gitu deh. Langsung aja kita perhatikan bagaimana pernyataan dari Chaewon, karena Chaewon baru-baru ini kayak ngerilis pernyataan lagi, dan pernyataan juga cukup panjang banget. Coba kita bacakan ya, bagaimana keluh kesah dari seorang Chaewon. Hello, ini Chaewon April. Nah, pertama-tama aku pengen minta maaf dulu ya buat para penggemarku yang pasti kaget banget dengan kontroversi yang mendadak. Aku nulis postingan ini setelah banyak pertimbangan untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan Hyunju itu nggak bener. Dan aku juga harap kalian baca sampai akhir ya, meskipun emang agak panjang gitu. Aku mulai jadi trainee pada tanggal 8 November tahun 2012 dan mulai debut sebagai member April pada tanggal 24 Agustus 2015. Nah, kala itu Somin Anni yang bersamaku di Project Kara sebagai leader, aku dan Hyunju bergabung dengan tim bernama April. Tahun 2015, Yena, Jinsol, dan Naeun bergabung ke agensi secara bergantian. Jadi kami menjalani beberapa tes dan 6 member juga dikonfirmasi debut. Saat mempersiapkan debutnya, Hyunju ini sering mengatakan bahwa tubuhnya sakit di sana-sini dan sulit untuk berlatih. Bahkan jika ada pelajaran yang benar-benar diperlukan, dia ini sering tidak berpartisipasi. Para manajer juga melakukan yang terbaik untuk menjaga Hyunju, tetapi bahkan dalam situasi di mana dia harus bekerja keras sebelum debut, Hyunju mengatakan bahwa itu akan selalu sulit dan meninggalkannya begitu saja. Tetap saja aku mencoba untuk merawat Hyunju sebagai kakak karena dia bilang itu sulit, dan Hyunju juga mengandalkanku karena telah merawatnya. Aku menganggap Hyunju ini sebagai teman yang benar-benar kayak dekat banget. Nah, kalau kalian udah melihat berbagai video, sebenarnya ya, bukan video yang diedit dengan licik. Aku dan Hyunju juga selalu bersama seperti teman baik. Tapi begitu aku debut, sesuatu yang khawatirkan di sini terjadi nih guys. Jadi kami melakukan debut pertama kami di The Show pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2015. Dan kami juga pergi ke Music Bank pada hari Jumat. Nah, saat itu ya, Hyunju tiba-tiba menghilang. Nah, kami pun tidak tahu mengapa Hyunju menghilang. Dan kami tidak punya pilihan lain selain tetap gelisah memikirkan bahwa jadwal penting ini mungkin dapat terganggu. Namun setelah dry rehearsals dan juga kamera rehearsals berakhir, Hyunju tidak muncul, dan setelah menyelesaikan panggung dengan 5 member tanpa Hyunju, kami gemetar ketakutan dan menunggu Hyunju kembali. Sebelum secara langsung, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Hyunju kembali ke ruang tunggu dengan kata-kata, "Tetap saja aku harus melakukan siaran langsung." Dan karena itu kami dicap sebagai girl group yang benar-benar kasar dan disebut sebagai ini adalah pertama kalinya ada grup rookie yang debut kurang dari seminggu membolos dari dry rehearsal. Tindakan Hyunju yang begitu tiba-tiba, aku terkejut dan juga kesal dengan tindakan Hyunju yang tidak memikirkan timnya sama sekali. Namun aku pikir kejadian ini hanya terjadi sekali dan dibiarkan ya berlalu begitu aja sih. Aku pikir juga kalau aku lebih memperhatikan Hyunju sebagai Oni ya, dan memimpin Hyunju juga dengan lebih hati-hati, ini mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan semuanya juga pasti akan baik-baik saja. Namun nih guys, seiring jalannya waktu, perilaku Hyunju juga menjadi lebih parah. Dan ketika kami juga berlatih koreografi yang keras, tiba-tiba Hyunju mengalami tinnitus, otot sakit, pergelangan juga sakit, pergelangan kaki sakit juga, kepala sakit setiap hari. Jika ada hal yang ingin ia lakukan atau ketika kamera menyala, dia tersenyum lebar, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dan jika ada hal yang tidak ingin dia lakukan atau ketika kami latihan sendiri, dia tidak berpartisipasi dengan alasan merasa sakit. Penampilan di depan kamera bukanlah segalanya. Dan sebagai anggota yang harus berlatih bersama di belakang panggung, kami lelah dengan tindakan Hyunju. Tetapi tidak ada fakta bahwa dia dikucilkan seperti yang diklaim. Bahkan nih guys, selama belajar untuk koreografi sebelum comeback yang Tinkerbell. Nah, hal yang biasa dilakukan Hyunju adalah berbaring saja dan juga mendengarkannya selama 10 menit sebelum akhirnya pulang. Guru koreografi juga mengatakan bahwa Hyunju tidak termotivasi dan dia ini juga lalai untuk berlatih. Guru koreo sudah menyerah dan juga memutuskan untuk
hanya menunjukkan video koreo kepada Hyunju supaya dia itu dapat menghafalkannya sendiri, dan Hyunju juga pulang begitu aja. Dan saat itu aku mengalami banyak tekanan. Aku berada dalam situasi di mana aku harus merawat diriku sendiri dan secara bersamaan juga merawat Hyunju. Meskipun aku yang tertua, aku baru berusia 20 tahun pada saat itu. Dan kami emang tidak punya ponsel pribadi dari sebelum debut pada tahun 2015 sampai September yang 2017, dan selama waktu itu kami menggunakan telepon tim. Dan telepon tim adalah telepon lipat yang digunakan oleh 6 orang, dan hanya nomor orang agensi dan anggota keluarga dekat member yang dapat disimpan. Dan ada juga batas panggilan 3 menit per orang, dan penalti diberikan jika log panggilan dicek dan juga dilanggar. Namun, suatu hari tiba saat Hyunju membawa ponsel pribadinya sendiri. Kami hanya bisa pulang ke rumah di hari libur nasional, tapi Hyunju itu secara khusus meminta dirinya untuk pulang ke rumahnya sendiri setiap hari. Dan kami tidak tahu kenapa agensi memberikan Hyunju semua yang dia inginkan. Dan agensi juga selalu mengurus Hyunju dan memenuhi semua persyaratan yang diinginkan oleh Hyunju. Namun Hyunju selalu mengatakan itu sulit dan terus melewatkan latihannya. Pasti ada yang menduga kami mengucilkan Hyunju karena alasan itu. Tetapi, aku mencoba untuk melindungi April dengan lebih menjaga dan juga menghibur Hyunju. Secara khusus, aku dan Lee Hyunju emang selalu hangout bersama, dan sungguh tidak masuk akal gitu bahwa Hyunju dikucilkan oleh kami. Di situasi di mana Hyunju tidak bisa diapa-apakan lagi, insiden besar akhirnya muncul. Dalam sebuah artikel yang mengaku ditulis oleh adik laki-laki Hyunju, itu tertulis bahwa seseorang menaruh gimbal busuk di jok mobil Hyunju dan Hyunju membersihkannya dan menyemprotkannya dengan parfum. Itu adalah hal yang tidak benar. Aku ingat ya situasi hari itu dengan jelas. Hari itu hari penampilan Tinkerbell di The Show. Sambil menunggu ada kimbab dan makanan lain dari penggemar di dalam mobil. Tetapi begitu Hyunju masuk, dia meringis mencium bau itu dan menyemprotkan parfum di ruang tertutup. Dan parfum itu bahkan sampai ke Jinsol dan Yena yang duduk di kursi belakang. Semua orang menyuruh Hyunju untuk berhenti karena mereka sakit kepala. Dan Hyunju meninggikan suaranya dengan kata-kata agresif kepada member lain. Aku selalu dalam posisi untuk menghibur dan juga merawat Hyunju yang mengalami kesulitan. Tetapi aku khawatir para penggemar akan mendengarnya di luar mobil. Jadi aku berkata kepada Hyunju, Hyunju, turunkan suaramu ya. Bagaimana jika mereka mendengarkan suaramu dari luar? Wow, masih ada 3 slide lagi guys ternyata. Oke, kita akan dengarkan cerita dari Chaewon bersama-sama. Aku selalu mengatakan hal-hal baik tentang tindakan dari Hyunju, dan itu juga adalah pertama dan satu-satunya kejadian di mana aku mengatakan kepada Hyunju untuk tidak melakukannya. Jadi, aku emang ingat dengan benar pada saat itu. Namun Hyunju kesal denganku dan menunjukkan reaksi ingin mengajak bertengkar. Hyunju dan aku sangat akrab, dan aku pikir aku sangat dekat dengan Hyunju. Hyunju selalu berterima kasih padaku sebagai oninya, dan kami juga menjaga satu sama lain. Tetapi dia tiba-tiba kesal, dan aku juga cukup kaget dengan hal itu. Nah, keesokan harinya di The Show Champion, Hyunju tidak muncul. Saat kami merapikan rambut dan juga merias wajah, manajer tiba-tiba berkata sama kami, penampilan untuk di music show dibatalkan hari ini ya, teman-teman, ayo pulang ke dom. Kami tidak tahu kenapa, semuanya menjadi berantakan. Dan aku pun mulai bertanya-tanya sama diriku sendiri, apakah April yang selama ini kami perjuangkan dan kami coba lindungi dengan keras sudah berakhir sekarang? Dan kami juga menerima pesan dari agensi beberapa bulan kemudian bahwa Hyunju akan pergi ke unit gawat darurat pada hari dia tidak datang ke acara musik. Dan kami bahkan tidak mengetahui pada saat itu juga. Karena Hyunju yang pergi di tengah promosi untuk yang Tinkerbell, kami harus mengisi panggung yang kosong dengan topeng boneka Sawol dan juga bersiap untuk konser dengan 4 member. Setiap kali Hyunju mengalami kesulitan, aku di sini merawatnya dan memahaminya sehingga dia juga tidak akan berantakan. April adalah kesempatan berharga yang tidak bisa aku lepaskan. Dan Hyunju juga teman dan adik yang sangat berharga bagiku. Dan bukan hanya aku dan Hyunju, tapi juga ibuku dan ibu Hyunju memang sangat saling mengandalkan satu sama lain. Dan sejak perilaku Hyunju mulai memburuk demi melindungi April dan juga member lainnya, aku tidak bisa membiarkan Hyunju begitu saja dengan memberikan perhatian lebih dan selalu mendengarkan Hyunju di sisiku. Dan aku berharap dia akan berubah pikiran bahkan sedikit karena usahaku. Aku tidak pernah mengatakan apapun terhadap Hyunju yang selalu mengatakan itu adalah hal yang menyakitkan dan juga sulit. Dan aku tidak pernah meragukan bahwa Hyunju adalah teman baikku, sekaligus saudara bagiku. Aku ingin bertanya nih sama Hyunju, sebenarnya apa sih alasan Hyunju selalu berterima kasih kepadaku yang mencoba memahami dan menyesuaikan diri dengannya, mengubahku menjadi seorang kakak yang menyulitkannya? Alasan kenapa kamu membuatku menjadi seorang kakak yang mengkhianatimu, padahal aku selalu berada di sisimu untuk membantu dan juga menjagamu? Kenapa sih kamu itu mengarang dan berbicara tentang rumor palsu yang tidak masuk akal?
Aku tidak begitu mengerti kenapa kamu bertindak seperti itu. Tetapi situasi ini juga sangat tidak adil sehingga aku hanya ingin mati saja pada awalnya. Begitu banyak orang yang benar-benar menderita secara tidak adil dengan menyebarkan hal-hal yang sama sekali tidak benar seolah-olah itu adalah hal yang benar. Dan melihat aktivitas YouTube dan sosial pribadinya, dia tampaknya bahagia di akhir-akhir ini. Sekarang aku ingin kamu mengembalikannya ke tempatnya. Aku sudah cukup sabar ya. Dan aku ingin kamu tahu bahwa popularitas dan juga perhatian yang kamu dapatkan dengan cara yang salah ini tidak akan pernah bertahan selamanya. Kebenaran akan segera terungkap. Setelah melihat postingan yang mengaku sebagai teman Hyunju, aku melakukan semua yang aku bisa untuk menemukan semua catatan masa lampau. Seperti memulihkan ponsel tanpa SIM card yang aku gunakan untuk sementara waktu di awal debut. Memulihkan materi konseling psikologiku dan juga pesan dari orang tuaku pada saat itu. Semua tuduhan tidak berdasar terhadapku itu tidak benar, dan aku akan menjelaskannya nanti dengan data-data. Aku tidak ingin membawa dan mengeluarkan kenangan ini lagi. Hari demi hari, aku hancur dengan pikiran ingin mati. Aku ingin menyingkirkan ketidakadilan ini, jadi aku tidak akan membuang kata-kata lagi. Dulu aku percaya bahwa jika aku menunggu, kebenaran akan terungkap. Tetapi sekarang, aku merasa bahwa aku tidak boleh hanya menunggu. Penggemar juga mengetahui kebenarannya, jadi aku hanya menulis ini berdasarkan fakta. Meskipun ini postingan panjang, aku sangat berterima kasih jika kalian sudah meluangkan waktu untuk membacanya. Well, Cinggu, tadi kita sudah melihat ya bagaimana ungkapan dari seorang Chaewon yang mana, waduh, gila panjang banget ya. Itu emang panjang banget. Jadi dia emang kayak menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dengan dirinya dan juga Hyunju. Jadi dari postingan itu dapat kita simpulkan bahwa Chaewon di sini emang kayak benar-benar memperlakukan Hyunju dengan baik, guys. Yaitu udah menganggap Hyunju ini sebagai adik dan juga bahkan saudaranya. Jadi dia itu bahkan nggak mengerti sama sekali kenapa Hyunju melakukan hal ini kepadanya dan juga kepada para member dari April. Dan Cinggu melihat apa yang dikatakan oleh Chaewon sebenarnya bukan Chaewon saja sih, tapi Naeun, Jinsol dan juga kakak dari si Naeun itu kan udah speak up juga. Dan di sini Hyunju pun mengeluarkan pernyataannya kembali, dan berikut adalah pernyataan dari Hyunju. Halo, ini Lee Hyunju. Pertama-tama untuk memberikan gambaran singkat tentang situasi saya saat ini. Jadi saudara laki-laki saya itu dituduh. Dan meskipun saya juga belum dihubungi oleh polisi, saya mengetahui bahwa saya digugat melalui laporan tersebut. Dan saya pikir saya juga harus mempersiapkan tanggapan atas pengaduan saya di masa depan nanti. Saya sangat menyadari perhatian dan dukungan banyak orang. Terima kasih banyak ya. Sejauh ini kami melakukannya dengan baik. Dan saya pikir kami juga akan melakukannya dengan baik di masa depan. Nah, hari ini saya mengirim postingan karena saya sedikit khawatir. Seperti yang Anda ketahui ya, ada banyak hal baru-baru ini. Dan saya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kritik atau komentar jahat menyakitkan dan sulit bagi orang yang bersangkutan. Saya dalam kesehatan yang sangat baik sekarang, tetapi melihat situasi baru-baru ini, saya diingatkan pada saat saya sakit dalam tubuh dan juga pikiran. Dan saya khawatir tentang hal itu terlebih dahulu. Saya tidak punya niat untuk memberikan kembali kepada siapapun rasa sakit yang saya derita. Siapapun bisa melakukan hal yang salah. Namun saya pikir Anda dapat dimaafkan jika Anda mengakui kesalahan Anda dan mencoba untuk memperbaikinya. Jadi saya dengan tulus meminta Anda untuk berhenti mengkritik anggota atau kenalan atau membuat komentar jahat. Saya telah bekerja keras untuk hidup dengan rasa syukur, bahkan untuk kebahagiaan terkecil. Setiap orang berhak untuk bahagia, dan saya berharap mereka bisa. Hari ini hujan, jadi aku lebih khawatir. Saya harap Anda semua memiliki hari Jumat yang bahagia, dan terima kasih telah membaca. Jadi dalam postingan itu dapat kita simpulkan ya guys bahwa di sini Hyunju itu kayak menanggapi semua hal yang terjadi belakangan ini, mulai dari adiknya yang dituntut sampai dengan bagaimana pernyataan dari Chaewon, Naeun dan juga kakaknya dari Naeun serta Jinsol juga. Dia bilang di sini, ayo dong guys, jangan kritik lagi ya para member dari April, karena aku tahu bagaimana hal yang ia rasakan. Aku juga pernah berada di posisi mereka. Wadaw. Tapi jujur ya guys, untuk sekarang aku itu kayak nggak tahu juga sih mana yang benar dan juga salah. Takut ngejudge juga sih, karena kita juga emang tidak tahu bagaimana kebenaran di baliknya. Jadi ya kita tunggu aja ya. Nanti waktu juga akan menjawab kok siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Pada akhirnya kita akan tahu tentang hal tersebut. Yang namanya kebenaran itu pasti akan terungkap suatu hari nanti. Dan Cinggu, kalian tahu nggak? Karena Hyunju tadi udah menyampaikan bagaimana pernyataannya, di sini Chaewon kembali lagi menulis bagaimana pernyataannya. Waduh, saling balas dan juga membalas ya. Makin panas membara juga. Jadi jangan lupa buat siapin kipas di samping kalian. BTW kipasnya adalah Discover Sumbawa, ayo ke Sumbawa. Kayak iklan aja ya. Jadi Cinggu, Chaewon di sini bilang, halo, ini Chaewon April. Saya merilis pernyataan lain jika penggemar salah paham ya atau khawatir tentang postingan yang dibagikan Hyunju di Instagram hari ini. Jadi kemarin setelah saya memposting pernyataan saya, ada postingan yang diunggah yang mengatakan hal-hal seperti saya telah melakukan kesalahan, tapi saya tidak mengakui kesalahan saya. Saya ingin menyatakan ini lagi dan jelas, saya tidak pernah melakukan kesalahan terhadap Hyunju dan saya tidak pernah membuat kesalahan yang perlu dimaafkan.
penyebaran informasi palsu dan juga rumor yang telah mengubah saya menjadi pengganggu yang berkencan dengan manajer saya dan memaksa mereka untuk tetap diam tentang intimidasi. Saya diperlakukan seolah-olah rumor palsu ini adalah kebenaran yang sebenarnya. Dalam pernyataan yang saya rilis kemarin, saya lalai karena tidak memeriksa lebih hati-hati tentang tanggal pasti yang terlibat. Maafkan saya memposting dengan tergesa-gesa karena saya merasakan ketidakadilan setelah bertahan begitu lama. Dan saya minta maaf karena saya menyebabkan lebih banyak kebingungan. Namun, saya ingin menyatakan bahwa tidak ada kebohongan dalam pernyataan yang saya rilis atau posting kemarin. Saat ini kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti yang akan mengungkap kebenarannya secara jelas, seperti foto dan juga kesaksian dari para saksi. Bukti ini juga harus diserahkan ke penyidik dulu dan juga harus ada perlindungan bagi para saksi. Jadi, harap dimaklumi bahwa kami belum bisa mengungkapkan tentang hal tersebut. Untuk para penggemar yang telah mempercayai dan juga menunggu kami akan membalasnya dengan kebenaran. Wow, makin panas juga ya guys. Karena banyak juga yang nuduh dia, sedangkan dia merasa, oh aku nggak pernah kayak gini. Aku juga nggak pernah kencan sama manajernya. Tapi kenapa orang-orang nganggap aku kayak gini? Makanya dia itu kayak, udah kayak out banget lah. Udah all out banget marahnya nih guys sama netizen-netizen yang ngekritik dia. Well, nanti kita lihat aja ya bagaimana akhir dari drama ini. Siapa yang salah, siapa yang benar. Sebentar lagi kita akan tahu tentang hal tersebut. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini juga nggak kalah panas topiknya, gila ya. Topiknya panas akhir-akhir ini sumpah. Kali ini datanya dari Garuk Zero Institute yang ngungkapin tentang salah satu artis ternama itu katanya tidur dengan pria gendut. Di awal video, Kim Yong Ho itu telah menyinggung bahwa Han Ye Sul telah mengunggah video yang secara pribadi menjelaskan semua rumor. Dia menyatakan Han Ye Sul menjelaskan tentang semua tuduhan. Dia menyatakan bahwa dia cuma pergi ke Burning Sun hanya sekali. Bagaimana dia tidak pernah gagal melakukan persis seperti yang saya harapkan. Dia benar-benar membuat keputusan yang bodoh. Dia seharusnya tidak berbohong. Setidaknya dalam video penjelasannya, dia berbohong dari awal. Dia berada pada titik di mana dia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Dan aku akan membuktikan kepadamu setiap kebohongannya. Kim Yong Ho kemudian membantah klaim bahwa Han Ye Sul yang dimulai dengan rumor kencannya pada tahun 2011. Saat itu, ketika aktris itu terlibat dalam rumor kencan dengan wakil ketua Won Jin, dia membantah tuduhan itu. Tetapi sekarang, dia mengakui bahwa dia pernah berkencan dengannya di masa lampau. Dia kemudian melanjutkan untuk membantah klaimnya bahwa dia tidak pernah bekerja di bar Nyonya Rumah dengan menunjukkan klaim saksi yang mengatakan mereka melihatnya di bar Nyonya Rumah 20 tahun yang lalu di Los Angeles. Menurut saksi, mereka mengklaim bahwa Han Ye Sul masih bekerja di bar Nyonya Rumah bahkan setelah debutnya sebagai supermodel karena Nyonya Rumah mengiklankan bahwa seorang supermodel bekerja di sana. Kim Yong Ho kemudian menunjukkan foto bar Nyonya Rumah LA tempat Han Ye Sul diduga bekerja. Saksi menyatakan bahwa dia ingat pernah melihatnya di bar dan banyak pelanggan mengetahui bahwa Han Ye Sul bekerja di sana karena supermodel sponsor. Selain itu, Kim Yong Ho juga telah merilis catatan panggilan telepon dengan saksi. Dalam panggilan telepon, saksi menceritakan bahwa Han Ye Sul mengadakan pesta perayaan di Nyonya Rumah setelah debut sebagai supermodel. Dan kalian tahu nggak guys, saksinya bilang apa? Dia itu kayak ngelihat bahwa Han Ye Sul itu kayak naik untuk tidur bersama dengan pria gemuk katanya guys. Mungkin pria gemuk ini adalah sugar daddy kayak gitu ya. Karena rata-rata ya kayak gitu memang. Dan Cinggu, keesokan harinya pria itu juga mengatakan kepada semua orang bahwa dia luar biasa. You know lah ya what I mean. Luar biasa dalam hal apa nih? Aduh, kok merinding ya bahas itu ya. Dan Kim Yong Ho juga mengarahkan pernyataannya kepada aktris tersebut dan bertanya nih guys, jelaskan ini, kehidupan seperti apa yang kamu jalani? Wow, panas juga ya Kim Yong Ho ya. Kalah lumbe turah loh guys, dia julidnya sumpah. Kim Yong Ho juga telah membantah pernyataan Han Ye Sul yang menyatakan bahwa dia hanya pergi ke Burning Sun hanya sekali saja. Dia mengklaim bahwa Han Ye Sul juga selalu pergi ke klub Muin yang merupakan klub afiliasi dari Burning Sun. Reporter itu juga mengklaim bahwa ada banyak saksi yang melibatkan Han Ye Sul di klub. Menurut reporter, Han Ye Sul juga telah terkenal di industri hiburan sebagai selebriti yang sering pergi ke klub. Banyak saksi yang melihat Han Ye Sul di klub Muin mengklaim bahwa dia promiscuous dan sering pergi ke kamar pribadi dengan model pria. Kim Yong Ho juga secara langsung meminta Han Ye Sul untuk mengajukan gugatan terhadapnya sehingga dia dapat secara terbuka mengungkapkan nama saksi dan pria gendut yang ditiduri Han Ye Sul ketika dia diselidiki oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Han Ye Sul telah mengunggah video di saluran YouTube-nya untuk berbicara secara pribadi tentang semua rumor yang beredar tentang dirinya. Pada gilirannya, Kim Yong Ho memposting video yang membantah klaimnya sebagai tanggapan atas video dari Han Ye Sul. Wah, sumpah sih ini yang terpanas banget sih guys. Gila si Kim Yong Ho ya, sampai nyuruh si Han Ye Sul ya udah langsung aja panggil polisi, suruh tuntut aku sekarang sehingga pria-pria yang kamu tiduri, sugar daddy yang kamu tiduri itu dapat terungkap semuanya.
Wow, gila semuanya diungkap. Jadi kita takut banget ya. Jangan sampai kalian itu punya masalah guys sama Kim Young Ho. Sampai akar-akarnya kehidupan kalian di masa lampau banget itu akan terungkap sama dia. Oke cinggu, itu adalah update untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Dalam salam Nida.